Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Saudara-saudara yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang azab kubur dan kenikmatannya. Seorang mukmin, orang Islam tentu meyakini bahwasanya ada azab dan nikmat kubur dan juga malaikat yang akan menanya nantinya. Ya, ini berdasarkan firman Allah dan juga hadis Rasulullah SAW. Yang pertama adalah tentang adanya azab dan nikmat kubur dari firman Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama terdapat dalam surat Al-An'am ayat 50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikah yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal hariq. Dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laisa bizallamin lil abid. Apabila engkau memperhatikan bagaimana malaikat memperlakukan orang-orang kafir ketika mematikannya atau dalam keadaan ketika sakaratul maut, yadribuna wujuhahum, malaikat memukul wajahnya, memukul punggungnya sambil mengatakan, "Dzuqu adzabal hariq." Rasakanlah azab yang panas ini, rasakanlah azab yang membakar ini. Itu semua adalah karena ulah tanganmu yang kau lakukan selama di dunia kemarin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Apabila seorang hamba melakukan perbuatan baik, maka akan dibalas dengan kebaikan. Perbuatan buruk akan dibalas dengan keburukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan perbuatan baik walaupun kecil sebesar biji zarah, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang melakukan perbuatan buruk kecil dan sebesar biji zarah dan juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dasar yang kedua, ya, tentang adanya azab kubur dan kenikmatannya terdapat dalam surat Al-An'am ayat 93. Sungguh dahsyat bagaimana kondisinya orang-orang zalim dalam keadaan sakaratul maut. Malaikat memukulkan tangannya sambil mengatakan, "Akhriju anfusakum." Keluarkanlah nafas kalian, keluarkanlah nyawa kalian dengan suara yang lantang, dengan suara yang keras, dengan suara yang sangat menakutkan. Al-yauma tujzauna adzabal hun. Pada hari ini engkau akan diazab dengan azab yang sangat-sangat menghinakan. Ya. Dalil yang ketiga dari Al-Quran adalah tentang adanya azab kubur dan kenikmatannya terdapat dalam surat At-Taubah ayat 101. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sanu'adzibuhum marrataini tsumma yarudduna ila adzabin azim. Kami akan mengazab mereka marrataini, 2 kali. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengazab 2 kali. Kemudian dikembalikannya ke dalam azab yang sangat pedih, yang sangat besar. Dalil berikutnya tentang adanya azab kubur dan kenikmatannya adalah dalam surat Ghafir ayat 47. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An-naru yuraduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'ah udkhilu ala fir'auna asyaddal adab. Kondisi neraka akan diperlihatkan, akan dipertontonkan kepada mereka ghuduwwan wa 'ashiyya sebanyak 2 kali dalam sehari, pada pagi hari dan juga sore hari, begitu. Wa yauma taqumus sa'ah, sampai kapan diperlihatkan? Ya, diperlihatkan kondisi neraka itu sampai terjadinya hari kiamat, sampai mereka dibangkitkan. Udkhilu ala fir'aun, masukkanlah Fir'aun dengan azab yang sangat pedih tersebut. Kemudian dalil dari hadis Rasulullah SAW tentang adanya azab dan kenikmatan kubur. Rasulullah SAW sampaikan, "Innal abada idza udiya fi qabrihi." Apabila ada orang yang meninggal, diurus, ya, diantarkan menuju tempat pisah terakhirnya atau ke kuburannya, setelah mayat itu ditempatkan, wa tawalla anhu ashabu. Orang yang tadi mengantarkannya, saudara-saudaranya, sanak familinya, anaknya dan istrinya ikut mengantarkan. Setelah itu dia akan kembali ke rumahnya masing-masing. Wa innahu la yasma'u qara'ani alihim. Ya, ketika semuanya sudah kembali ke rumahnya masing-masing, ya, dalam perjalanan mayat dalam kubur itu mendengarkan hentakan kakinya, suara sandalnya didengar gitu. Ya, dia mampu mendengarkannya.
Atahu malakani fayuqidanihi. Setelah itu datanglah dua malaikat menghampirinya. Ya, ada dua malaikat menghampirinya, fayaqulani, dan mengatakan kepadanya, "Ma kunta taqulu fi hadzal rajul?" Apa yang akan engkau katakan terhadap lelaki ini? Yang dimaksud adalah Rasulullah SAW. Apabila dia adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mengatakan, "Asyhadu annahu abdullah wa rasuluhu." Aku bersaksi bahwasanya lelaki itu adalah hamba dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat itu mengatakan, awalnya engkau ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka karena engkau adalah orang yang beriman, mengatakan bahwasanya dan mengakui bahwasanya Rasulullah telah sebagai hamba dari Rasulullah Subhanahu wa taala. Sekarang engkau telah dipindahkan, tempatmu adalah di dalam surga. Berbeda dengan halnya dengan orang-orang yang kafir, dengan orang-orang yang zalim. Ya, ketika didatangi oleh malaikat dan mengatakan, "Ma taqulu bihada?" Ya, "Ma kunta taqulu?" Ya, "Ma kunta taqulu fi hadzal rajul?" Apa yang akan engkau katakan terhadap lelaki ini? Yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang itu menjawab, "La adri. Kuntu aqulu ma yaqulun nas." Saya tidak tahu siapa laki-laki tersebut. Dulu saya hanya ikut-ikutan saja apa yang dikatakan oleh orang lain. Maka malaikat itu menjawab, "La daraita wa la talaita." Engkau tidak tahu dan engkau juga tidak mengikuti laki-laki tersebut. Wa yadribu bimatariqin min hadid. Kemudian malaikat memukulnya dengan palu yang sangat besar, dengan palu yang dari besi, darbatan fayasihu sayhatan. Kemudian dia berteriak sekencang-kencangnya, sekeras-kerasnya, yasmauhu mayyalihi. Karena dia berteriak sangat kencang, orang yang ada sekitarnya mampu dan bisa mendengarkannya karena teriakannya. Ghairu tsaqalain, kecuali dua hal yang tidak mampu mendengarkan teriakannya. Ya, tsaqalain. Ya. Yang mengatakan tafsirannya adalah tsaqalain ini maksud adalah al-insu wal jin, manusia dan jin. Jadi manusia dan jin tidak mampu mendengarkan teriakan mayat dalam kubur tadi itu yang sedang disiksa oleh malaikat, yang sedang dipukul oleh malaikat. Ya, dalam hadis berikutnya tentang adanya azab neraka dan kenikmatannya, idza mata ahadukum uridu alaihi maq'aduhu bil ghudwi wal asyi. Apabila salah seorang kalian meninggal, maka akan dipertontonkan, diperlihatkan kepada mereka tempat kembalinya bil ghudwi wal asyi. Ya, di pagi hari dan di sore harinya. In kana min ahlin nar, apabila dia adalah seorang ahli neraka, fa min ahlin nar, maka akan dipertontonkan kepada mereka kondisi neraka. Fa yaqulu lahu hadza maq'aduka hatta yab'atsaka Allah ila yaumil qiyamah. Sehingga mengatakan inilah tempat kembalimu. Sampai kapan? Hatta yab'atsaka Allah ila yaumil qiyamah, sampai engkau dibangkitkan di hari kiamat nanti. Ya, di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW atau perintahkan kepada kita untuk berlindung daripada azab api neraka. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur, dari azab api neraka, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah masiihid dajjal. Ya. Di dalam hadis berikutnya, ya, innahuma yu'adzibani wa ma yu'adzibani. Ya, ketika Rasulullah SAW melewati dua kuburan, ya, Rasulullah mengatakan innahuma yu'adzibani. Sesungguhnya dua orang ini dalam kuburnya sedang diazab, wa ma yu'adzibani. Ya. Tidaklah mereka itu diazab fi kabirin, melainkan karena perbuatan atau dosa besar. Ya. Tsumma qala bala. Apakah mereka itu diazab karena dosa besar? Kemudian Rasulullah menjawab, qala bala, iya benar, mereka diazab karena dosa besar. Amma ahaduhuma, adapun yang pertama, kana yasa bin namimah. Ketika dia berjalan, dia ngoceh terus, dia gunjing, omongin orang, namimah terus gitu kan. Orang dia omongin semua gitu kan. Wa amal akhar fakana la yastatiru min baulihi. Maupun yang kedua, ketika dia buang air kecil, dia tidak menutupinya
ya kencing sembarangan, ya kencing di ban mobil, kencing di ruang terbuka dan sebagainya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah dasarnya, dalilnya maupun dari Al-Qur'an atau hadis tentang adanya azab dan kenikmatan kubur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.